Kita mulai belajar firman Tuhan. Nah, kita masuk seri khotbah yang luar biasa. Strong in prayer. Kuat di dalam doa. Punya kehidupan doa yang kuat, saudara. Bulan yang lalu, saudara, yang kita sedang dibangun punya hubungan yang kuat dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu faktor utama yang luar biasa yang membuat yang tidak mungkin jadi mungkin, saudara. Dia adalah Tuhan sendiri. Kalau kita berjalan bersama Roh Kudus, kita akan lihat kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan dinyatakan luar biasa. Satu bulan ini kita ganti, saudara, kuat di dalam doa. Kalau saudara bisa renungkan, nanti saudara pelajari sungguh-sungguh, itu sesuatu yang luar biasa yang mungkin saudara tidak terpikirkan. Doa itu kadang-kadang dianggap biasa saja, tapi di balik itu kalau saudara bisa tangkap, membangun kehidupan doa yang kuat, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Roh Kudus itu berkarya luar biasa sekali dalam kehidupan doa, saudara. Karena dalam doa saudara bisa dapat kesembuhan. Dalam doa saudara bisa mendapatkan mujizat. Dalam doa saudara bisa dapat pertolongan. Dalam doa saudara dapat perlindungan. Dalam doa saudara dapat pengampunan. Dalam doa saudara bisa dapat tuntunan. Dan banyak hal dalam kehidupan kita. Ini sesi ke-1 kemarin, betapa pentingnya doa, saudara. Tapi hari ini indahnya doa. Saudara akan belajar, oh betapa indahnya doa. Kalau saudara mengerti, saudara akan bergairah, saudara akan senang, saudara akan punya kehausan, ya, lapar dan haus kerinduan yang luar biasa untuk membangun kehidupan doa, saudara. Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Ya, di dalam doa ada ya keindahan yang luar biasa. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atas ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, ya, seperti yang biasa dilakukannya. Dikatakan, saudara, ya, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Jadi ceritanya, Daniel adalah seorang pejabat yang prestasinya naik terus, saudara. Sehingga banyak pejabat yang lain itu iri, lalu ingin mufakat untuk menjebak, ya, saudara. Lalu mulai menipu rajanya, ya, rajanya dipuji-puji, engkau raja yang luar biasa, yang layak setiap orang hanya berharap padamu. Ya, beri satu perintah dalam 1 bulan ini. Tidak boleh ada rakyatnya yang minta, ya, sesuatu dari dewa apapun atau apapun, berdoa kepada siapapun. Hanya boleh berharap, yang minta kepada raja saja. Karena raja luar biasa. Rajanya tidak hati-hati, lalu keluarlah perintah. Barang siapa yang melanggar aturan ini akan ditangkap, masuk gua singa, gitu, saudara. Nah, lalu ayat tadi, demi didengar surat itu sudah keluar, dan dia tetap saja seperti biasanya 3 kali sehari di loteng atas ia berlutut, ia menyembah, ia berdoa, ia memuji Tuhan, ia merenungkan firman Tuhan seperti yang biasa dilakukan. Pertanyaan, kenapa, saudara? Daniel itu gigih sekali dalam doa, saudara. Ya, waktu sibuk dia tetap doa, bahkan sangat sibuk pun dia tetap doa karena dia pejabat tinggi, saudara. Waktu saudara terancam seperti ini, diancam loh, saudara. Ancamannya bisa kehilangan nyawa loh, saudara. Bukan hanya kehilangan uang, bukan hanya sekedar kehilangan kedudukan, tapi sampai nyawanya bisa dipertaruhkan. Kalau dia nekat doa, bahaya sekali. Dia bisa ditangkap, masuk gua singa, dia bisa kehilangan nyawanya. Tapi Daniel luar biasa, dia tidak ngurus, ya, sibuk tidak sibuk, dia tidak peduli, diancam tidak diancam, dia tidak peduli sampai nyawanya terancam, sama saja. Dia tetap doa, 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 tetap saja. Kenapa, saudara? Bisa bayangkan kenapa? Saya percaya Daniel tahu satu hal yang luar biasa di dalam doa. Ada hal yang indah, luar biasa dalam doa. Ada hal yang luar biasa dalam doa. Saya tahu, saya percaya
Ya, Daniel itu sudah mengalami sesuatu yang luar biasa yang membuat dia, saudara lihat, dalam doa itu ada yang luar biasa, indah sekali di dalam kehidupannya. Maka dia tetap melangkah berdoa. Kalau seseorang tidak tahu betapa pentingnya doa, biasa doa itu asal-asalan, saudara. Pas kepepet ada masalah baru doa, saudara. Nggak ada masalah, doanya lupa, saudara. Waktu nganggur nggak ada apa-apa, doa, saudara. Waktu sibuk sudah kehilangan doanya, saudara. Kadang-kadang waktu nganggur juga lupa doa, saudara. Waktu sudah scroll terus, saudara, lupa doa, saudara. Beda dengan orang yang tahu betapa luar biasanya doa itu, betapa indahnya doa itu. Dia akan berbuat seperti Daniel. Dia akan jaga sungguh-sungguh kehidupan doanya. Dia akan rawat sungguh-sungguh. Dia akan terus berdoa. Dia akan terus berdoa. Karena dia tahu ada sesuatu yang luar biasa. Sebetulnya saudara, saat itu saudara, ada konsekuensi yang negatif, yang tidak baik, bisa kehilangan nyawanya. Tapi sekali lagi Daniel juga tahu ada konsekuensi positif, anugerah besar di balik doa. Amin, saudara. Iya, orang yang belum tahu indahnya, faedahnya, dia mengabaikan. Tapi orang yang tahu betapa luar biasanya, dia akan pegang terus, saudara. Markus 14 ayat 37. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Ini cerita Yesus dan murid-muridnya. Dia doa. Ternyata muridnya tidur. Dan ia berkata pada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Jadi kalau saudara perhatikan kehidupan Tuhan Yesus, saudara akan perhatikan kehidupan Tuhan Yesus adalah kehidupan yang penuh dengan doa. Saudara, selalu penuh dengan doa. Kalau saudara baca waktu dia dibaptis sedang doa, sekalian berdoa. Dalam segala sesuatu dia selalu doa. Saudara, waktu dia melakukan mujizat 5 roti 2 ikan dengan berdoa. Saudara, kalau saudara bisa tulis pagi-pagi buta dia doa. Siang hari orang banyak cari dia, minta supaya disembuhkan, minta supaya ditolong, saudara. Dia menyendiri, saudara, pergi untuk berdoa. Sore hari dia berdoa, malam-malam sudah gelap dia tetap berdoa. Dalam segala sesuatu hidupnya penuh dengan doa. Waktu dia akan menyerahkan dirinya, ditangkap, diadili, lalu dihukum sampai mati, dia berdoa di Taman Getsemani. Seperti yang kita baca tadi, dia mengajak Petrus dan Yohanes, saudara. Lalu setelah itu dia doa 1 jam, balik Petrus, Yohanes muridnya tidur, saudara. Dibangunkan, bangun, ayo. Ya, memang roh itu nurut, tapi daging kita lemah. Kalau engkau tidak doa, nanti kau kalah. Nanti kau jatuh dalam pencobaan. Jatuh waktu ada badai dan masalah. Doa. Lalu mereka doa. Tuhan Yesus pergi lagi ke sebelahnya. Doa sendirian 1 jam. Ditengok lagi. Tidur lagi, saudara. Dibangun lagi. Ayo doa. Gitu, saudara. Yesus doa lagi, saudara. Senantiasa Yesus terus doa. Murid-muridnya tidur, saudara. Kenapa? Saya percaya Yesus itu ngerti betapa dahsyatnya doa, betapa pentingnya doa, betapa indahnya doa. Ada satu keindahan yang luar biasa di balik doa. Maka sekali lagi dia terus bangun kehidupan doanya. Ya, dalam segala keadaan tetap doa, saudara. Oh, dalam segala situasi tetap doa. Apalagi waktu menghadapi tantangan, masalah yang besar, dia terus doa. Yesus punya kehidupan doa yang luar biasa. Dia tahu ada sesuatu yang dahsyat yang di dalam doa. Lukas 11 ayat 1. Pada satu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya padanya, Tuhan,
ajarlah kami berdoa. Jadi waktu murid-muridnya lihat Yesus berdoa, mereka berseru, Tuhan ajari aku berdoa. Saudara perhatikan ya saudara. Tuhan, mereka ini murid-murid saudara, ikut Yesus 3,5 tahun saudara. Setiap hari, pagi, siang, sore, malam tidur. Karena bersama-sama dengan Tuhan Yesus, 12 terus-menerus ikut dengan Yesus. Mereka melihat banyak hal, tapi hanya satu saja permintaan waktu untuk diajari, yaitu apa? Diajari berdoa. Mereka bisa melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Tuli melihat. Oh, tuli kok melihat saudara. Tuli mendengar. Buta melihat saudara. Lumpuh bangkit berdiri saudara. Mereka tidak saudara, enggak dapat. Tuhan ajari kami supaya bisa menyembuhkan orang sakit. Enggak ada permintaan dari muridnya. Yesus adakan mujizat, 5 roti, 2 ikan. Oh, memberkati banyak orang, mencukupi. Tapi enggak ditulis juga murid-murid yang minta, Tuhan ajari kami lakukan mujizat seperti 5 roti, 2 ikan. Tuhan Yesus usir setan dan setan pergi dalam kehidupannya. Oh, enggak ada juga ditulis, Tuhan ajari cara aku mengusir setan. Enggak ada. Tapi satu hal ini, waktu mereka lihat Yesus doa, selesai Yesus doa, apa? Mereka minta, Tuhan ajari aku berdoa, ajari kami berdoa saudara. Artinya kalau saudara bisa perhatikan, mereka bisa melihat cara Tuhan Yesus berdoa itu luar biasa sekali. Beda dengan imam-imam, beda dengan ahli Taurat, beda dengan semua orang. Tuhan Yesus punya kehidupan doa yang luar biasa. Tuhan Yesus punya cara doa yang luar biasa. Tuhan Yesus punya doa yang luar biasa. Sampai mereka kagum, sampai mereka tertarik, sampai mereka minta diajari doa. Saya berdoa, saudara. Sepanjang 1 bulan ini Tuhan ngajari kita tentang doa. Doa. Akan teriak dari hati saudara seperti murid Yesus. Tuhan ajari aku berdoa. 1 bulan ini sungguh-sungguh aku bangkit dalam doa. Sungguh-sungguh aku mengalami breakthrough, terobosan dalam doa. Aku mengalami mujizat dalam doa. Dan kemenangan-kemenangan dalam hidupku. Ya, dari kemalasan menjadi kerajinan saudara. Dari doa itu hanya beban menjadi kebutuhan kita. Dan itu akan datangkan anugerah luar biasa. Belajar ya doa dari Tuhan, dari firman Tuhan. Lah kenapa doa bisa menjadi sesuatu pengalaman yang indah, yang luar biasa, saudara? Karena doalah ya momen kita bisa berinteraksi, saudara, secara intens dengan Allah, dengan Tuhan. Hanya doalah membuat kita bisa ketemu dengan Tuhan. Doa membuat kita bisa interaksi, saudara, berbincang-bincang, komunikasi dengan Tuhan secara langsung. Doalah membuat kita bisa dapat pengurapan dan macam-macam, saudara, dari Tuhan. Yeremia 29 ayat 12 sampai 14a. Dan apabila kamu berseru dan datang ya untuk berdoa padaku. Jadi kalau kita berseru pada Tuhan dan apa? Datang berdoa kepada Tuhan, maka aku akan mendengarkan kamu. Doa kita didengarkan. Ya, oh permintaan kita didengarkan. Apalagi apabila engkau mencari aku, sekarang mencari Tuhan sungguh-sungguh, kamu akan menemukan aku. Tuhan berkenan ditemui, saudara. Apabila kamu menanyakan aku dengan apa? Segenap hati. Sungguh-sungguh, bukan sekedar doa asal-asalan, saudara. Bukan sekedar doa hafalan, saudara. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Sungguh-sungguh memerlukan Tuhan. Sungguh-sungguh dengan segenap hati. Dikatakan di sini, saudara. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Dia Tuhan, dia Allah, dia Raja di atas segala raja. Tapi berkenan saudara ketemu dengan kita. Dia memberi sarannya apa? Doa. Waktu kita cari Tuhan, waktu itu kita berseru pada Tuhan, waktu kita sungguh-sungguh menghampiri Tuhan, Tuhan berkenan untuk berjumpa, untuk ketemu. Ditemuilah kita. Itu anugerah yang luar biasa. Kenapa? Tuhan itu Tuhan yang maha besar, maha mulia,
maha agung, maha segalanya. Harusnya kita itu tidak mungkin bisa menjangkau Tuhan. Tapi karena kasih karunia saja, apalagi pengorbanan Yesus, kita anak-anaknya, waktu kita doa, waktu kita berseru, waktu kita memanggil nama Tuhan, Tuhan berkenan hadir, Tuhan berkenan ditemuinya, Tuhan berkenan nanggap kita. Itu anugerah yang luar biasa sekali. Saudara, kenapa? Dia raja di atas raja, dia Allah yang mulia, kita manusia ya biasa. Saudara, kalau dipanggil tiba-tiba Pak Wali Kota, Pak Respati, besok mau ketemu dengan saudara, kira-kira besok saudara ke Wali Kota apa enggak? Saudara, ada sesuatu. Pak Rangga, kalau tiba-tiba besok ke Jakarta mau ditemui Pak Prabowo, besok berangkat enggak? Pasti saya percaya, sudah pasti berangkat. Yang lain tunggu saya, aku mau ketemu Presiden Pak Prabowo, tiketnya tetap diberi, betul enggak saudara? Apalagi Tuhan, Tuhannya Pak Prabowo, Tuhannya Wali Kota, Tuhan di atas segala-galanya. Dia berkenan ketemu dengan kita. Itu anugerah, itu berkat, itu sesuatu yang luar biasa. Jangan diabaikan, jangan tidak dihargai. Doa itu anugerah yang luar biasa. Kita bisa berinteraksi dengan Tuhan, kita bisa ketemu dengan Tuhan, kita bisa berbincang dengan Tuhan, kita bisa nyatakan permohonan kita akan ketemu Raja di atas segala raja. Itu satu yang luar biasa sekali, saudara. Itu adalah berkat yang tidak terkira, saudara. Ketemu dengan Tuhan itu anugerah luar biasa. Lalu saudara, doa juga sangat bermanfaat. Bisa ketemu Pak Wali bermanfaat, bisa ketemu gubernur bermanfaat, bisa ketemu presiden bermanfaat, apalagi ketemu Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah segala ilah. Saudara, saat ketemu dengan Tuhan, dalam ketemuan Tuhan, dalam doa, kita bisa terima jawaban doa, kita bisa menerima pertolongan Tuhan, kita bisa terima petunjuk dari Tuhan, kita bisa menerima wonders, kita bisa terima mujizat, kita bisa menerima kasih karunia dan anugerah, perkenanan yang luar biasa. Banyak sekali sesuatu yang sudah jadi. Bahkan sudah secara manusia, pakar-pakar yang di dalam dunia juga banyak penelitian yang menyatakan dalam doa itu ada manfaatnya luar biasa. Ya, dari beberapa pakar yang mengadakan penelitian yang berkata manfaat doa secara emosi dan mental itu sangat berguna. Orang stres akan bisa ditenangkan hatinya, saudara, pikirannya, sehingga mentalnya dipulihkan lagi. Alkitab juga berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hatinya kecolak, saudara, hatinya bingung, saudara. Wah, saudara, mentalnya goncang. Tapi sekali lagi, ada manfaat saat kita doa, banyak dekat dengan Tuhan, maka banyak, saudara, ketenangan ada dalam hati kita. Tepuk tangan yang meriah. Dia Raja Damai. Kita mendekat pada Raja Damai. Hati kita damai sejahtera. Saudara, yang resah hatimu, datang pada Tuhan. Ada ketenangan, ada damai sejahtera. Amin, saudara. Ya, secara pikiran juga sama. Pikirannya kacau lah. Sudah nggak bisa fokus lah. Mikirnya terlalu banyak. Masalah banyak. Nggak bisa mikir lagi. Sekali lagi, kalau saudara membangun hubungan ya dekat dengan Tuhan, datang pada Tuhan, Tuhan bisa jamah pikiran saudara. Pikirannya bisa dibuat jernih. Pikiranmu bisa dibuat menjadi fokus lagi. Pikiranmu, saudara, menjadi tenang lagi juga. Dan datangkan kasih karunia, apalagi secara fisik, saudara, yang sakit bisa sembuh, saudara. Kesehatan, orang suka doa lebih sehat daripada yang tidak suka doa. Amin, saudara. Saudara suka doa atau tidak, kesehatannya bisa tidak, saudara. Malah tadi saya dapat satu ilustrasi, katanya ada dokter loh, saudara, wah sibuk sekali karena banyak yang kerjakan, terus harus ini, harus itu, sampai dokternya stres gitu. Dokternya stres karena terlalu banyak, saudara. Dan singkat ceritanya diambil keputusan,
Sekarang harus ada jam doa. Harus ada doa. Dia mulai bangun doa. Mulai doa. Stresnya sang dokter akhirnya makin lama. Makin hilang. Makin lama. Makin hilang. Luar biasa. Ya saudara, apalagi juga hubungan sosial. Hubungan dalam keluarga. Hubungan dengan sesama. Hubungan dalam komsel. Orang yang suka doa dan tidak beda. Orang yang suka doa dengan Tuhan, sekali lagi hatinya juga tenang, hatinya bisa lapang hati. Betul saudara, semua kepahitan dibuang oleh Tuhan. Sehingga ketemu dengan orang, ucapannya menghibur, ucapannya membangun, ucapannya memberkati orang, ucapannya lembah lembut, tidak menyakitinya. Hubungan dalam keluarga baik saudara, dengan sesama baik, dan banyak lagi saudara. Ya banyak secara rohani lebih lagi sudah nggak ada terhitungkan. Kita sudah dengar banyak kesaksian-kesaksian dari doa datang mujizat kesembuhan, dari doa datang saudara pertobatan, dari doa datang saudara pengampunan dosa, dari doa datang segala kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Iya, tadi di Umas saudara, kemarin saya sampaikan ya khotbah dengan tema berkarya tanpa batas. Itu luar biasa sekali, diambil dari kehidupan Daniel ini saudara. Seperti yang kita baca, Daniel itu mengerti saudara, tentang doa luar biasa. Kalau saudara perhatikan, Daniel itu seorang yang luar biasa. Dari tawanan perang saudara, akhirnya dia bisa naik terus sampai jadi orang kepercayaan raja. Rajanya ganti kedua, dia tetap saja kepercayaan raja kedua. Ganti ketiga, dia tetap saja eksis luar biasa. Penyebabnya apa? Salah satu penyebab utama dalam kehidupan Daniel, doa. Maka dia bangun doa luar biasa. Dengan doa, maka dia sering dapat hikmat dari Tuhan, sehingga bisa ambil keputusan bijaksana. Dalam doa, dia maka bisa punya kesehatan yang lebih prima lagi. Dalam doa ada pertolongan, ada perlindungan dari Tuhan. Sekalipun masuk gua singa, tetap saja ada pertolongan. Mulut singa dikatupkan sehingga dia aman, dia selamat. Ada banyak hal. Bahkan dalam pelayanannya. Saya mau tanya saudara, kapan saudara tetap bisa melayani? Sampai tua? Selama sehat? Banyak orang bilang, selama aku sehat, aku bisa melayani. Kalau sudah stroke, nggak bisa jalan, masih bisa pelayanan enggak? Ayo, kalau sudah di tempat kamar tidur saja, pasang selang-selang, masih bisa melayani apa enggak? Kalau bisa pasti datang Umas. Karena saudara, kemarin saya rasa dibukakan tentang Daniel, salah satunya, itu banyak sekali. Salah satunya doa, itu luar biasa. Banyak orang pikir, ya masih muda, bisa melayani. Kalau sudah tua, sudah enggak terlalu bisa melayani. Apalagi kalau sakit, sudah berasa, enggak enak badanku, aku enggak bisa melayani. Apalagi sudah stroke, jalannya sulit, masih bisa melayani enggak? Stroke kok melayani, sudah enggak bisa keliru. Sudah di tempat tidur, pasang selang, masih bisa melayani. Dengan cara apa? Doa. Tetap pelayanan, doa. Sekalipun stroke tetap bisa pelayan lewat doa. Doakan ya keluarga, doakan keturunan, doakan ya teman-teman, doakan bangsa tanah air, doakan kota, doakan gereja kita, saudara. Doakan saya juga. Betul, doakan banyak orang dijamah, banyak orang diselamatkan. Hebat saudara. Doa itu nggak pernah selesai sampai nafas terakhir. Saudara sudah detik-detik mau meninggal saja, tetap saudara bisa melayani, berbuah, berguna bagi Tuhan. Melalui apa? Doa. Fisik sudah tidak mungkin, betul saudara. Keadaan yang lain nggak mungkin. Tapi sekali lagi, doa tetap ada, pelayanan tetap ada, berbuah banyak ada. Khotbah kadang-kadang sudah gak bisa lagi, mimpin pujian gak bisa lagi. Jadi pendoa yang khusus tugas secara umum sudah sulit lagi, gak bisa. Apa-apa gak bisa. Tapi sekali lagi doa dimanapun berada,
kapanpun saudara ada, selama masih bernafas, saudara masih bisa berdoa, saudara masih bisa melayani, saudara masih bisa berbuah banyak bagi kerajaan Allah. Saya percaya itu luar biasa. Ya, itu ada suatu yang dahsyat. Lah, bagaimana bisa menemukan keindahan yang luar biasa dalam doa? Bagaimana kita bisa mengalami doa itu sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa. Mengalami nikmat doa itu, anugerah besar doa itu, saudara. Yang pertama, tenggelam lebih dalam. Katakan 1, 2, 3. Tenggelam lebih dalam. Sekali lagi, tenggelam lebih dalam. Kenikmatan doa terletak bagian dalam, bukan di permukaan. Saudara dengar ya, segala sesuatu kalau saudaranya di permukaan itu nggak ada apa-apanya. Tapi kalau saudara masuk sampai kedalaman, di dalamlah saudara akan temukan banyak hal yang luar biasa. Misalnya ini tanah, ya, tambang, di luar nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kau gali, akan terus lebih dalam, terus sampai titik tambangnya ada, saudara akan temukan kemuliaan yang luar biasa. Main gitar, saudara, kalau saudara belum belajar terus nggak bisa. Saudara nikmati nggak bisa. Yang bisa gitar siapa di sini? Yang nggak bisa siapa? Gitar. Saudara kalau suruh latihan gitar 1 jam sudah sakit semua, saudara. Enak enggak? Nah, enak, saudara. Tapi kalau saudara sudah diajari caranya, teorinya, dan sudah dilatih, wah, gitar itu nikmat. Bisa masuk hadirat Tuhan dengan gitar. Dalam doa pribadiku sangat diberkati adanya gitar. Kalau saudara belajar, saudara masuk dalam, saudara dalami, saudara pelajari, dalami. Nanti saudara akan temukan keindahan yang luar biasa. Doa seperti itu, saudara. Dengar ya. Kalau saudara hanya punya doa yang cetek, hanya doa yang tipis, saudara itu sepertinya nggak ada apa-apanya doa. Nggak ada indahnya, nggak ada kuasanya. Saudara, kecuali saudara bangun kehidupan doa saudara. Makin dalam, makin dalam, makin dalam, makin dalam. Saudara akan temukan, oh indahnya doa, nikmatnya doa, kuasanya doa, keajaibannya doa, berkatnya doa, kedahsyatan doa yang luar biasa. Sekali lagi, dalam segala hal gitu. Orang kerja, asal kerja sama pelajari sungguh-sungguh, pelajari sungguh-sungguh, pelajari sungguh, dalami sungguh-sungguh, kuasai sungguh-sungguh. Beda. Doa juga sama. Harus saudara ya masuk ke dalaman. Dan saudara akan temukan yang luar biasa. Saudara, lalu setelah itu jangan terburu-buru. Sudah ketemu Tuhan, saudara dengar ya tadi, bisa membuat ketemu juga. Sudah ketemu Tuhan, terus jangan langsung selesai. Jangan buru-buru. Kenapa saudara? Makin lama hadiratnya makin kuat. Makin lama pengurapannya makin kuat. Makin lama pewahyuannya makin dalam. Makin lama remanya makin muncul. Makin lama makin mengalami sesuatu yang dahsyat di dalam Tuhan. Jangan cepat-cepat. Jangan buru-buru. Minimal 1 jam. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus. 1 jam doa. Lihat muridnya tidur. Dibangun aja doa. Dia doa lagi. 1 jam lagi. Dia tinjau muridnya. Masih lagi tidur. Bangun. Dia doa. 1 jam. 1 jam. 1 jam. 1 jam. Dulu pertama saya belajar di tempatnya Pendeta Yonggi Cho di Korea. Saudara. Dia seorang pendoa luar biasa sekali. Korea juga bangkit. Dilawat Tuhan. Karena doa. Karena kegerakan doa yang luar biasa. Ya, berapa tahun yang lalu saya pernah ikuti AAS, ya, ASEAN Leader Summit diadakan di Korea. Lalu dipanggil ya pakar-pakar, orang-orang tua yang dulu mengalami lawatan di Korea. Sampai Korea dijungkir balikan oleh Tuhan. Sampai Korea menjadi negara Kristen. Kenapa? Dulu luar biasa Tuhan bekerja. Mayoritas semua mereka berkata, termasuk Pendeta Yonggi Cho yang saat itu sudah tua sekali. Dia berkata, kuncinya di doa. Dulu pagi-pagi, ibadah pagi, penuh gedungnya. Orang doa pagi. Hujan salju, penuh semua tetap saudara. Doa, doa, doa. Mereka hampir semua gereja yang menengah, hampir semua gereja menengah,
punya bukit doa. Punya bukit doa. Punya juga. Semua yang gereja-gereja menengah semua punya doa. Lama-lama doanya luntur. Karya Tuhan kegerakannya juga luntur. Nah, saya sekarang masuk ini tadi. Dulu Yong Kijo pernah ngajar begini. Kalau engkau doa, ya biasanya orang itu terlalu tipis. Doa 1 jam sudah bingung 1 jam. Waktu saya belajar di Korea, di bukit doanya langsung di ibadah ini. Saudara, kita akan doa 1 jam. Dulu kita bingung, doa kok 1 jam. Sekarang sudah banyak dengar saudara. Lalu dia sendiri di mimbar doa 1 jam sudah. Kita nggak diurusi, semua disuruh doa juga. Kita terpaksa ya doa sampai 1 jam. Lalu dia ngajar gini, kalau doamu baru 5 menit, baru 15 menit, kamu itu belum apa-apa, belum ketemu Tuhan secara khusus. Kamu ini baru nyablek setan. Katanya gitu saudara. Nah betul. Kamu kan doa kan, kadang-kadang doa usir setan juga toh. Usir masalah toh saudara. Betul gak saudara? Kamu kalau doamu baru 15 menit, 5 menit sampai 5, itu baru nyablek setan. Bahasanya Inggris nyablek itu apa ya? Ya pokok baru nyenggol setan gitu saudara. Malah kalau gak terus setannya marah kamu ditabok. Harus terus. Setengah jam dia berkata, itu baru mulai kontak. Setengah jam itu baru mulai suku-suku masuk atmosfer ilahi. Baru mulai masuk hadirat Tuhan dengan nyata. Lah setelah setengah jam sudah masuk hadirat Tuhan. Jangan buru-buru selesai. Jangan ya cepat-cepat. Ya lama-lama. Terus sampai minimal 1 jam. Karena setengah jam berikutnya disitulah saudara mulai ketemu. Disitulah saudara bisa curahkan isi hatimu. Disitulah Tuhan mendengar saudara. Disitulah engkau dapat pengurapan. Disitulah Tuhan bicara. Disitulah saudara dapat wayuan. Disitulah saudara dapat rema. Minimal 1 jam. Belajar. Saya jaminlah. Kalau doamu cuma 5 menit, 10 menit. Saudara itu belum apa-apa. Wis mentas. Gak ada apa-apa. Doa tapi tipis. Doa tapi belum mengalami penjebolan. Doa belum mengalami breakthrough. Kalau saudara mulai bangun, saudara akan mengalami terobosan. Dalam doa saudara, sesuatu yang besar terjadi. Tepuk tangan lebih meriah lagi saudara. Yang ketiga, saudara, atur waktu dan tempat doa supaya minim gangguan. Supaya tidak terganggu. Jadi yang pertama, saudara tadi dikatakan apa? Yang pertama, ya, saya keliru bacanya, saudara. Jangan buru-buru tadi sudah selesai ya, saudara. Nah, sekarang kita akan belajar yang baru gini. Bagaimana caranya bisa 1 jam? Kan ganti saudara ya. Bagaimana bisa 1 jam? Yang pertama, tanamkan dalam pikiran Anda, ya bisa doa 1 jam. Dengar ya saudara. Supaya saudara bisa 1 jam, saudara harus berpikir bisa. Tanamkan pikiran saudara, bisa. Sekali lagi, tanam pikiran saudara bisa. Kalau saudara sudah mikir gak bisa, mosok bisa. Doa 1 jam, baru 5 menit sudah gatel. Baru 5 menit sudah mau ke toilet. Baru 5 menit sudah pikirannya mengembara mana-mana. Ingat utangnya, ingat macam-macam saudara. Ya, mosok bisa, gak bisa. Kalau saudara mikir engkau tidak bisa, maka saudara akan tidak bisa. Gak mungkin bisa. Firman Tuhan berkata, seperti kau perhitungkan tentang dirimu, ya jadimu seperti itu. Kau mikirkan gak bisa, ya jadi seperti itu. Kau gak akan bisa. Kalau kau berani berubah pikiranmu, bisa. Karena Tuhan bisa menolong saya. Karena firman Tuhan berkata, bisa. Seperti Yesus, pikiranmu berubah. Nanti seperti itu saudara. Seperti yang kau pikirkan tentang dirimu, itu jadi. Sampai sekarang siapa yang pikir bisa, angkat tangan. Siapa yang tetap mikir gak bisa, angkat tangan. Saudara mikirin bisa dulu. Kalau saudara mikir gak bisa, gak bisa. Jadi KKS, saudara mikir gak bisa, selamanya gak bisa. Mikir bisa, berkata bisa. Nanti saudara akan melangkah, Tuhan akan tolong. Satu, pikiran kita mikir bisa. Kedua, hati kita percaya, iman. Diimani, bisa. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Mikirannya mikir bisa, mulutnya berkata bisa, hatinya yakin bisa.
bisa, 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 bisa. Amin saudara. Iya saudara. Lalu saudara atur waktu, tempat doa supaya minim gangguan. Supaya tidak banyak gangguan. Tadi mikir, percaya bisa. Saudara, ya. Jadi misalnya ya saudara ya. Saudara cari, ini maksudnya supaya saudara tidak banyak gangguan. Saudara bisa doa dengan baik. Pertama untuk ini. Carilah waktu yang kau itu sedang segar. Bukan sedang letih, capek, kerja, sudah loyo, sudah ngantuk, baru mau mulai doa. Wah itu sulit sekali. Saudara akan digoda, diganggu oleh ngantuk. Doa sebentar, Tuhan tolong ini, amin. Gelegek gitu saudara. Lah, kalau saudara bisa, ya doa yang penting itu sedang segar. Pagi lah contohnya, pagi hari sedang segar. Cari, kalau harus kerja ya bangunnya lebih pagi lagi. Lalu saudara dengar, carilah tempat yang tidak banyak diganggu orang. Tempat. Kadang-kadang orang banyak kan sulit. Betul nggak saudara? Selain orang banyak sulit juga saudara HP dimatiin. Kalau nggak dimatiin, nanti saudara diganggu lagi. Ada HP, kadang-kadang scroll, lihat WhatsApp, macam-macam. Itu akan ganggu. Pokok cari supaya doamu tidak terganggu. Lalu juga waktu yang saudara nggak ada janji. Kalau saudara sudah mikir ya, ini pas loh, 1 jam. Nanti setelah ini aku ada janji. Saudara dengar ya. Lalu kalau saudara doa, saya jamin sebentar. Lihat jamnya, sudah berapa lama. Berapa lama konsentrasimu terganggu terus. Yang pasti, cari tempat, cari waktu yang tidak terganggu. Makin minim gangguan, makin tenang, makin khusyuk saudara berdoa, makin saudara bisa doa dengan baik. Cari, kalau di rumah tidak ada pondok Daud, di gereja ada. Betul? Mau 1 jam, mau 5 jam, bisa. Miracle Night Worship, jam 10 malam sampai 4 pagi. Mau berapa jam, ada waktu banyak sekali. Lalu yang ketiga, jangan berdoa dengan monoton. Itu terus. Saudara, bosan. Doanya jangan itu terus. Lama-lama bosan. Apalagi doa hafalan. Ya itu terus bosan. Doa itu ada banyak macam. Ada doa siapa? Tuhan minta siapa? Doakan ini macam-macam. Ada doa peperangan. Hancurkan kuasa gelapan. Ada doa keintiman dengan Tuhan. Ada doa ucapan syukur. Saudara doa sesuai dengan kondisi yang ada. Sesuai dengan waktu yang ada. Keadaan yang ada. Pokok jangan monoton. Jangan terus biasa itu saja. Diulang-ulang terus. Tapi sesuai dengan keadaan. Saudara kreatif. Doa tentang keluarga, doa tentang kesehatan, doa tentang usaha, doa untuk pemerintah, doa untuk gereja kita, gereja-gereja, doa untuk saya juga, doa saudara yang kreatif. Caranya juga yang kreatif saudara. Jangan sama saja. Saya lihat dalam kehidupan orang itu beda. Di Alkitab contohnya, Daniel tadi, 3 kali sehari berlutut menyembah. Saudara, berdoa itu minta saudara. Lalu juga memuji. Ada renungan firman. Daud berkata beda. Daud seorang pendoa yang luar biasa. Kalau Daniel seperti pendoa syafaat. Kalau Daud itu pondok Daud. 7 kali sehari aku memuji Tuhan. 7 kali sehari. Doanya banyak pujian. Petrus di Alkitab ditulis jam 3 pagi dia sudah keluar untuk cari tempat berdoa. Luar biasa sekali saudara. Bahkan dalam sejarah saya lihat orang juga beda-beda. Saya belakangan belajar banyak di tempatnya Adeboye. Saudara masih ingat ya saudara? Adeboye punya kehidupan yang banyak sekali. Doa puasanya banyak sekali saudara. Salah satu doa yang terkenal dan unik dari Adeboye tahu enggak? Dia malam atau pagi doa sambil jalan-jalan. Doa terus jalan-jalan. Bahasa roh jalan-jalan. Jalan-jalan terus saudara. Sambil jalan-jalan. Mungkin karena dia tempatnya gerejanya dan itu sama dia banyak doa terus. Enggak gerak mungkin juga enggak baik. Sambil jalan itu bisa berjam-jam pakai saudara. Jalan-jalan dan doa. Jalan-jalan doa. Bahasa roh. Saya percaya punya jam doa di rumahnya juga. Tapi itu salah satu lagi.
dia gunakan supaya kreatif, supaya enggak bosan, saudara. Lalu William Seymour, saudara, wah itu dipakai Tuhan. Apa? Pemulihan Pentakosta, pemulihan karunia-karunia luar biasa. Ya, dikenal kehidupan doa yang sangat kuat. Ia sering berdoa berjam-jam sampai berlutut di hadapan Tuhan. Saat berdoa ia sering menyembunyikan wajahnya di dalam sebuah apa, saudara? Kotak kayu sebagai bentuk kerendahan hati. Dan supaya apa? Tidak terganggu. Saya percaya dia itu kulit hitam. Saya percaya rumahnya kecil, mungkin banyak orang tutup wae, keludungi pakai kotak supaya enggak dengar suara luar, supaya enggak diganggu. Doanya, doakan. Kuncinya apa? Supaya tidak terganggu. Fokus pada Tuhan, dekat dengan Tuhan, bisa kusuk doanya, ada dalam hadirat Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami breakthrough dengan Tuhan, terobosan dengan Tuhan. Kuncinya ada tadi, hadirat Tuhan, saudara. Dan itu sesuatu yang luar biasa sekali. Ada satu orang lagi, A.A. Allen, saudara. Mungkin bisa dikeluarkan kalau salah. A. Allen, wah panjang, wis tak singkat aja, saudara. Dia dipakai Tuhan luar biasa sekali, saudara. Ya, tapi ada satu doanya yang saudara kalau baca buku-bukunya ada. Dia rindu punya kehidupan doa yang luar biasa, saudara. Tapi selalu terganggu. Ya kalau enggak, wah mau ke toilet. Kalau enggak ini dan itu juga seringkali dia sudah kusuk-kusuknya. Tiba-tiba ada bau, istrinya sedang goreng gitu, saudara. Bus, saudara. Langsung sudah lapar. Ya pergi keluar, makan, saudara. Hanya dia ambil satu keputusan. Dia masuk kamar doa, lalu minta istrinya digembok dari luar. Jadi nggak bisa keluar, saudara. Minta istrinya yang jaga, digembok dari luar. Sebelum waktuku selesai, aku nggak boleh keluar. Mau keluar juga nggak bisa. Digembok, saudara. Karena sudah digembok, pikirannya nggak pikir keluar, saudara. Memang nggak bisa keluar, saudara. Bangun terus, bangun kehidupan doa, bangun kehidupan doanya. Luar biasa. Pendeta Yogico banyak sekali. Tapi salah satu yang saya kagum waktu saya belajar doa di Pendeta Yogico. Satu hari, saudara, Presiden Korea telepon ke gerejanya mencari Pendeta Yogico. Diterima oleh sekretaris, ya saudara. Ya Presiden berkata, ya aku ada perlu mau bicara dengan Pendeta Yogico, itu saudara. Lalu sekretarisnya ngomong apa? Pak Presiden, maaf sekali, pendetaku baru doa sendirian. Oh, sudah pesan pokok setiap kali ya pendetanya doa sendirian tidak boleh diganggu, nggak boleh dipanggil, siapapun nggak boleh. Karena pendetaku berkata, aku sedang ketemu raja di atas segala raja. Ini penting sekali. Jadi nggak mau diganggu oleh siapapun. Maka sekretarisnya berkata, maaf ya Pak Presiden. Jadi nanti saja kalau pendetaku sudah selesai doanya, aku hubungi lagi. Nanti baru ketemu. Saudara bayangkan, Presiden saja nyari. Nggak bisa. Komitmen dengan doanya hebat. Komitmen dengan doanya luar biasa. Satu lagi, saudara. Satu lagi, yaitu Susana. Lah ini ada tulisannya, bagus Susana. Loh kok jadi panjang toh, sing pendek gitu loh. Yang tadi aja, saya mau yang tadi aja. Kepanjangan, malah bacanya repot, gak punya waktu banyak. Kepanjangan. Intinya dia itu punya anak sedikit berapa? Anaknya berapa tahu enggak? Sekarang saudara. Ya memiliki 19 anak. Ya Susana membesarkan mereka dengan disiplin rohani. Setiap hari ia mengatur waktu pribadi untuk berdoa dan untuk anak-anaknya. Bahkan di tengah kondisi rumah yang kecil dan penuh kesibukan. Saudara lanjutkan lagi. Lanjutkan dulu. Ya. John dan Charles Wesley kemudian dipakai Tuhan untuk membawa kebangunan rohani besar di Inggris dan Amerika. Mereka menulis ribuan lagu rohani dan menggerakkan ratusan ribu jiwa untuk bertobat. Lanjutkan lagi, masih ada putranya John Wesley mengalami pengalaman rohani yang mengubah kehidupan para tahun 1732. Dan pada saat itu Susana berusia 69 tahun.
Dan kebangunan rohani Metodis dimulai. Ya berkembang pesat ketika Susana sudah berusia 70 tahun. Ada satu yang luar biasa. Saudara bayangin ya. Anaknya berapa? 19. Rumah di sana kalau dulu itu kecil-kecil saudara. Kalau 19 pasti penuh. Jadi sekalipun keadaan seperti itu, waktunya repot, dia tetap jadi pendoa yang luar biasa. Salah satu yang unik saudara, setiap dia masak sudah selesai, dia masuk jam doanya. Ini orang dulu masak ada ini ya, cemeknya apa tuh? Cemeknya itu. Lalu dilepaskan, dikerudungkan di kepalanya gitu saudara. Dia mulai doa. Jadi doanya di dapur, setelah selesai pekerjaan yang lain gak ada, doa. Kalau sudah ganti artinya tidak masak lagi, tidak urusin yang lain lagi, ditudungin kepalanya, sudah gak mau lihat orang lain, gak dengar. Pokok fokus dengan Tuhan, suku-suku dengan Tuhan saudara. Anak-anaknya kalau lihat ini cemeknya tadi ditudung kepalanya, sudah artinya gak mau diganggu, semua gak ganggu. Terus dengan itu dia mendoakan anaknya, dia mensupport keluarganya, hanya dibangkitkan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dari keturunannya. Sekalipun anaknya banyak, sekalipun sibuk sekali saudara, dia tetap tahu doa melampaui segalanya. Justru doa membuat Tuhan menolong dia, doa membuat mujizat terjadi, doa menggantikan sesuatu yang luar biasa. Saudara pelajari, orang-orang yang ngerti hebatnya doa, dia nggak mau melepaskan. Dia akan bangun suku-suku, bangun suku. Dan mengalami terobosan yang luar biasa. Saya banyak, tapi untuk waktunya saya ingin sharing sedikit yang saya dapatkan. Dan bagi saya luar biasa. Ya, ini keadaan krisis, tidak gampang ya saudara. Sekarang ekonomi sedang gonjang-ganjing. Ya, saya Sabtu saudara, waktunya sampai khotbah bukan Sabtu ini ya. 8 hari yang lalu tentang mulai doa, pentingnya doa. Saya sudah duduk di sana, saudara, sedang nunggu waktu saya sambil saya doa. Tiba-tiba Tuhan itu memberi saya rema, satu ayat dikeluarkan dulu ayatnya, karena saya percaya ini penting sekali, saudara. Artinya Tuhan sedang berkata seperti ini, aku hendak mengajar, mau ngajari Tuhan itu dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Waktu saya baca seperti ini, Tuhan seolah berbicara, ya ini sedang seri khotbah tentang doa. Tidak kebetulan, ini waktu-waktu yang sangat penting. Juni-Juli ini penting sekali. Akan ada perubahan-perubahan yang tidak disangka-sangka. Maka dorong jemaat, bangun kehidupan doa yang sungguh-sungguh. Tuhan itu mau memberi rema. Tuhan itu mau menuntun kita supaya langkah-langkah kita tepat. Kalau langkah-langkah kita tepat, kita akan mengalami kemuliaan. Sekalipun krisis, mengalami Kristus berkarya luar biasa sekali, saudara. Ya, saudara, ya lanjutkan. Jangan seperti kuda atau baga yang tidak berakal budi, lari terus dengan pikirannya, dengan keinginan sendiri. Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati, tidak akan mendekati engkau. Artinya Tuhan nyuruh begini, duduklah banyak doa, bukalah telinga, minta Tuhan. Karena akan ada banyak perubahan, 2 bulan yang banyak sekali, yang kalau kita keliru langkah kita hancur. Tapi kalau kita bisa temukan tuntunan Tuhan, kita temukan celah-celahnya, kita akan mengalami breakthrough, kita akan mengalami terobosan, justru akan jadi batu loncatan, justru akan mengalami anugerah yang luar biasa sekali. Saya itu orang yang tidak pernah beli saham, tapi tiba-tiba Tuhan mulai bisa ada kaitannya dengan itu. Hari Sabtu itu kalau saudara lihat ya di kota ya, saat itu saham sudah jatuh-jatuhnya. Ya, dulu saya dengar ya sebelum COVID 7.000 lebih, lalu turun menjadi 6.000 COVID. Setelah itu naik 8.000 lebih. Lalu saat itu turun tinggal 5.300 lebih. Jadi grafiknya saham itu naik, kalau naik tinggi sekali. Kalau jatuhnya dalam, tapi setelah itu naik lagi lebih tinggi lagi, jatuh dalam lagi, naik lebih tinggi lagi, saudara. Nah, ya dolar itu waktu 9.200. Tuhan berkata akan ada banyak. Maka jemaat sungguh-sungguh buka telinga, dekatlah pada Tuhan. Akan ada perubahan-perubahan. Kalau kau bisa dapatkan dari Tuhan anugerah luar biasa, justru krisis ini jadi kesempatan yang luar biasa. Saudara,
Contoh itu waktu ya. Saya kaget hari Selasanya. Itu Sabtu. Saya datang, saya khotbahkan. Saudara bisa lihat khotbah minggu yang lalu yang saya. Minggunya saya tidak khotbah karena Sabtunya. Minggunya saya ada di Surabaya. Saya khotbahkan di Surabaya. Ya, Sabtu, Minggu. Selasa itu terjadi. Tiba-tiba lihat berubah sekali. Dolarnya mulai turun. Baliknya. Tapi untuk sahamnya tiba-tiba naik. Saya lihat ya. Selasa Minggu Sabtunya 53 lebih. Selasa loncat 55 lebih. Lalu naik lagi 57, 59. Sekarang sudah 6.000 lebih. Tiba-tiba berubah. Nah, kalau saudara bisa tangkap, saudara bisa ambil kesempatan. Saudara nih, kuncinya di sini. Saya ulangi lagi ya. Ya. Saham itu kalau naik tinggi sekali, kalau jatuh. Tapi akhirnya tetap akan naik bahkan lebih dari sebelumnya. Nanti akan jatuh lagi. Sepanjang sejarah selalu seperti itu. Naik tinggi sekali, jatuh banyak sekali. Naik lebih tinggi lagi, jatuh lebih banyak. Naiknya lebih tinggi lagi. Sekarang itu waktu ya saudara, Sabtu. 53. Mungkin masih bisa naik, mungkin bisa turun juga. Betul saudara ya, sedang gejolak. Tapi akhirnya akan naik tinggi. Kapan tidak tahu, cepat lambat. Tapi akhirnya akan kembali ke 8.000, 9.000, bahkan 10.000. Kalau saya tanya orang-orang yang biasa dia main di saham saudara. Lah saudara, saya nggak mau ngomong dari saya. Saudara jangan ikuti saya. Pentingnya adalah dekatlah Tuhan. Bukalah telinga. Karena seperti tadi dolar bisa turun, ini bisa naik. Ini gonjang ganjingnya kuat sekali. Supaya nggak salah langkah habis-habisan. Tapi saudara tepat sehingga saudara dapat batu loncatan. Ya saudara, melalui krisis saudara ngalami wonders, saudara ngalami Tuhan berkarya, saudara dapatkan celahnya, saudara ngalami terobosan yang besar. Sekarang 6.000. Gak tahu ya Pak Rangga itu main saham gak ya? Nah ngerti minimal ya. Menurut Pak Rangga, kelak bisa kembali lagi gak sampai 8.000, 9.000 bisa gak? Hampir semua orang yang saya tanyain bisa. Kalau sekarang sudah beli misalnya ya. Bisa enggak jatuh lagi? Bisa aja, enggak tentu. Itu naik turun. Bisa sampai 4.000 bisa. Tapi kalau tidak dijual, sudah pegang terus. Nantinya akhirnya akan sampai 8.000, 9.000. Nantinya akan. Kerja biasa, untungnya sedikit. Seperti ini langkah. Tidak ada kesempatan tiap tahun. Betul enggak ya? Mungkin sekian lama, 7 tahun, 8 tahun, baru ada kesempatan. Nah, saya tidak sekali lagi, saudara jangan karena perkataan saya, karena saya sendiri gak pernah beli saham, saudara gak ngerti, tapi saya dapat rema. Kalau saudara bisa tangkap, saya doakan Tuhan yang juga beri rema pada saudara, bukakan pada saudara, tapi mendekatlah pada Tuhan. Tuhan berkata, mataku tertuju padamu. Artinya Tuhan ingin memberitahu saudara. Tuhan ingin memberitahu saudara. Saudara datang pada Tuhan. Dan saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan.